Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Arya Mula Hernawan dengan NPMG 1A022029 bersama rekan tim saya itu adalah Weko Abror dengan NPMG 1A022025, Yebi Depriansa dengan NPMG 1A022063, dan terakhir itu adalah Mezi dengan NPMG 1A022077. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi eh, tentang Hidden Markov Model atau disingkat dengan HMM, di mana terbagi menjadi 6 bagian, yaitu satu Problem Understanding, dua Math Function, tiga How to Optimize the Algorithm, empat Complexity, lima Example in Real Life, dan terakhir 6 itu adalah implementasi. Nah, untuk bagian Problem Understanding dan Math Function itu akan dijelaskan oleh saya. Sedangkan untuk bagian how to optimize the algorithm akan dijelaskan oleh Weko Abror, eh, complexity dan example in real life akan dijelaskan oleh Mezi, dan implementasi akan dijelaskan oleh Yebi. Nah, kita langsung saja masuk pada bagian yang pertama, yaitu adalah problem understanding dalam Hidden Markov Model. Nah, Hidden Markov Model atau HMM adalah model probabilistik yang digunakan untuk mempresentasikan urutan kejadian yang tidak dapat diamati secara langsung atau hidden state, tetapi dapat diperkirakan melalui observasi yang dapat diamati. HMM banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan bioinformatika karena mampu menangani data berurutan yang memiliki ketidakpastian. Nah, bagian selanjutnya ini adalah math function. Di math function ini, pertama itu dapat dilihat rumus dari eh, initial probability atau probabilitas awal. Rumusnya itu adalah PI, PI sama dengan P dalam kurung Q1 sama dengan SI. Artinya, probabilitas bahwa sistem kita berada di state SI pada waktu pertama. Misalnya, kalau kita sedang memodelkan cuaca, ini adalah peluang bahwa hari pertama cuaca hujan atau cerah. Jadi ini adalah titik awal sebelum transisi apapun terjadi. Selanjutnya itu eh, transition probability atau probabilitas transisi antar state. Rumusnya itu adalah AIJ sama dengan P dalam kurung Q QT plus 1 sama dengan SJ diberikan QT sama dengan SI. Artinya, probabilitas bahwa sistem berpindah dari state ke I ke state ke J pada waktu berikutnya. Contohnya, kalau hari ini hujan atau state I, ini menunjukkan kemungkinan besok cerah atau state J. Di transisi inilah yang membentuk dinamika dalam model tersembunyi kita. Selanjutnya itu emission probability. Itu hubungan antara state tersembunyi dengan observasi yang bisa kita lihat. Rumusnya adalah BJ dari OT sama dengan P dalam kurung OT diberikan QT sama dengan SJ. Artinya, probabilitas kita memiliki observasi tertentu saat sistem ada di state ke J. Contohnya, kalau state-nya adalah cerah, maka kemungkinan orang pergi ke pantai akan eh, akan diwakili oleh emission probability ini. Eh, Berikutnya itu adalah forward algorithm. Rumusnya itu alpha T plus 1 dari J sama dengan sigma I dari alpha TI dikali AIJ dikali BJ dari OT plus 1. Artinya,
ini menghitung total probabilitas berada di state J pada waktu ke T plus 1 dengan mempertimbangkan semua jalur yang mungkin dari waktu sebelumnya. Algoritma ini berguna saat kita ingin tahu seberapa besar peluang observasi yang kita eh, punya terjadi. Eh, se- Terakhir itu ada terakhir Viterbi algorithm yang sering digunakan untuk eh, decoding. Rumusnya itu adalah delta T dari J sama dengan maksimum I dari delta T minus 1 dari I dikali A IJ dikali B J dari OT. Berbeda dari eh, forward, di sini kita mencari jalur dengan probabilitas tertinggi menuju state J dari waktu ke T. Misalnya, kita ingin tahu urutan cuaca paling mungkin yang menghasilkan observasi seperti belanja, berjemur, jalan-jalan. Maka Peter B ini adalah jawabannya. Nah, mungkin itu saja bagian saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai how to optimize the algorithm in hidden Markov model atau yang biasa disebut dengan HMM. Jadi pada materi ini ada tiga pokok permasalahan utama dalam HMM dan cara mengoptimalkannya. Adalah kita bahas yang pertama yaitu ada evaluasi atau biasa disebut dengan likelihood problem. Nah, jadi pada evaluasi ini ada tiga bagian utama. Yang pertama itu tujuan. Jadi tujuan itu menghitung probabilitas urutan observasi terjadi berdasarkan model HMM. Kemudian yaitu adalah algoritma. Pada algoritma ada dua macam yang digunakan yaitu forward algorithm dan backward algorithm. Kemudian ada optimasi menggunakan metode dynamic programming untuk mempercepat komputasi. Kemudian yang kedua yaitu decoding atau Peter-B algorithm. Jadi tujuannya itu mencari urutan hidden state yang paling mungkin terjadi berdasarkan observasi. Kemudian algoritma Viterbi algoritma memanfaatkan dynamic programming untuk meminimalkan perhitungan berulang. Kemudian ada optimasi. Optimasi menggunakan pendekatan log probability agar menghindari underflow. Kemudian yang ketiga yaitu training. Parameter estimation, BAM, Web algorithm. Jadi pada training ini ada tiga pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah tujuan. Jadi pada tujuan itu menyesuaikan parameter A, B, tangan agar lebih sesuai dengan data. Kemudian algoritma. Jadi pada algoritma yang digunakan ada dua macam. Ada satu, yaitu Baumgart algorithm versi expectation maximization untuk HMM. Kemudian ada optimasi, menggunakan metode regulasi agar tidak overfitting terhadap data latih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian complexity yang dimana ada algoritma, kompleksitas waktu, kompleksitas memori, keterangan. Yang pertama itu ada forward algoritma. Kompleksitas waktu N kuadrat T. Kompleksitas waktu N dikali T. Digunakan untuk menghitung probabilitas dari suatu observasi yang diberikan dengan memperhitungkan semua kemungkinan state yang tersembunyi. Lalu ada Viterbi algoritma, kompleksitas waktu N kuadrat kali T. Kompleksitas waktu N kali T digunakan untuk menemukan urutan states yang paling optimal atau PES dengan probabilitas tinggi. Lalu ada Baum-Wells algoritma, kompleksitas waktu N kuadrat dikali T dikali K. Kompleksitas waktu N kuadrat plus N dikali T digunakan untuk pelatihan model HMM. Ini juga digunakan untuk mempelajari parameter model dari data observasi. Di sini K adalah jumlah untuk iterasi pelatihan. Nah, ini masuk ke example in Rayleigh. Ya, yang pertama itu ada
speech recognition atau pengenalan suara. Contohnya itu di Google Speech to Text. Suara manusia itu diubah menjadi rangkaian observasi atau sinyal suara. Lalu HMM digunakan untuk memprediksi urutan kata berdasarkan fenomena. Yang kedua itu Natural Language Processing atau NLP. Contohnya itu Far of Speech atau POS. Tagging dalam Google Translate. And model HMM digunakan untuk menentukan kategori kata seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat untuk suatu kalimat. Yang ketiga ada bioinformatik. Contohnya itu identifikasi gen dalam sequence DNA. HMM ini digunakan untuk memodelkan urutan DNA dan menemukan bagian dari berpotensi sebagai gen. Lalu yang keempat ada financial market prediction. Contohnya itu untuk memprediksi tren pasar saham. HMM ini juga digunakan untuk mengidentifikasi fase pasar bullish berstagnan berdasarkan data dari histori. Nah, mungkin cuman atas itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk bagian yang lain itu akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk materi implementasi. Di sini terdapat kode untuk menginstal library HMM Learn, yaitu Hidden Mark Model. Lalu di sini terdapat kode untuk mengimpor library yang kami gunakan. Lalu di sini terdapat kode untuk mengakses Google Drive yang saya gunakan. Di sini saya mengambil datasetnya dari folder dataset dengan nama allstock 5yr.csv yang berada di drive saya. Lalu di sini kami menampilkan 5 baris pertama dalam dataset ini. Lalu ini ada info dari dataset tersebut dan ada kolom, not null, count, dan tipe data. Lalu di sini ada deskripsi statistik dari dataset ini. Lalu di sini kami mengecek apakah dalam dataset ini ada nilai kosong atau missing value. Ternyata ada 3 kolom yang memiliki missing value. Lalu saya menghapus kolom-kolom yang memiliki missing value. Oh, maaf, maksudnya menghapus missing value yang ada di 3 kolom ini. Lalu saya mengecek apakah ada duplikat dalam dataset ini. Ternyata tidak ada. Di sini saya membuat df all dengan memfilter dari df yang pertama tadi, memfilter untuk namanya cuma menggunakan ARL agar untuk mengoptimalkan performa HMM nanti atau hidden markup model nanti. Lalu di sini kami mengubah untuk kolom date itu menjadi tipe data datetime yang sebelumnya itu string. Lalu di sini kami mensortirnya atau mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau ini untuk presetnya, di sini bisa dilihat untuk 5 baris pertama untuk data yang sudah kami olah ini. Bisa dilihat sini untuk date-nya sudah urutannya dari yang kecil sampai yang terbesar. Lalu di sini kami membuat kolom yaitu return untuk dari return dari harga nurunan atau dari kolom close. Lalu di sini kami mengubah kolom volume menjadi logaritma agar menstabilkan volume ini atau data di volume ini. Karena kalau menggunakan volume itu kemungkinan datanya akan sangat besar. Lalu sini kami menghapus baris pertama karena itu bersifat none. Lalu di sini kami mengambil kedua kolom yang sudah kami buat untuk menjadi variabel observasi dalam HMM nanti. Lalu di sini untuk kode modelnya, di sini untuk hidden state-nya atau state tersembunyinya kami buat menjadi 3. Lalu ini modelnya menggunakan geostasian, komponennya itu 3 tadi. Lalu untuk iterasinya kami menggunakan maksimal 1000. Lalu di sini melakukan pelatihan. Nah, di sini terdapat visualisasi untuk tiap stage bertanggal. Jadi untuk stage pertama itu berwarna biru, stage kedua itu berwarna orange, stage ketiga itu berwarna hijau. Bisa lihat sini, ini dari 2013 sampai ke 2018 lewat dikit. Ini diurutkan berdasar tanggal kayak gitu. Lalu di sini kami ingin mengetahui apa perbedaan dari state-state yang telah dilatih tadi. Sini kami mengambil kolom render dan kolom lalu menggrupkannya menjadi setiap stage yaitu stage 1 2 3 0 1 2 tadi. Lalu kami menghitung rata-rata dari close, return, dan log volume. Bisa dilihat di sini.
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk state yang 0 atau state pertama itu harga rata-rata cukup stabil dan return sedikit positif. Volume perdagangan juga sedang. Ini dapat mempresentasikan pasar yang relatif stabil atau sedikit naik. Lalu untuk state yang kedua atau state 1, harga rata-rata paling tinggi di antara stage, tapi return rata-ratanya negatif. Volume perdagangannya besar. Ini mungkin menunjukkan kondisi pasar aktif, tapi mengalami tekanan penurunan harga. Mungkin saat ada jual besar atau ketidakpastian. Lalu untuk stage yang ketiga atau stage 2, harga rata-rata yang paling rendah. Returnnya juga positif dan volume sedang. Ini dapat diartikan bahwa kondisi pasar yang sedang bangkit atau pemulihan dengan aktivitas perdagangan sedang. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.